Pada prinsipnya tenang aja, nggak ada dokter yang berani ngusir pasiennya. Tuh. Apa sih yang inti dasar dilihat dari USG itu sebenarnya apa sih kalau misalkan kita orang awam nih ngeliat USG Jadi, nih gitu. dokter itu Ilmu yang berikutnya apa yang harus ditanyakan ke kita adalah sesuai dengan keluhan si Saat adanya datang. apa saat datang. Halo, gue Dokter Agus, dokter spesialis kandungan. Saya dokter Yoga, dokter spesialis anak. Hari ini kita akan ngomongin tentang apa sih yang harus kamu tanyain ke dokter. Waduh, ini apa nih yang harus kita tanyain nih? Ke dokter siapa dulu, Kak? Nah, paling ke dokter kandungan dulu kali ya. Ke Bagus dulu. Jadi kalau ke gua, Iya. kalau ke dokter kandungan ya, yang pertama ibu hamil biasanya kan curhat dulu lah. curhat itu curhat Ya, ngapain? keluhannya. Oh, keluhan. Biasa Ceritanya paling sering aja, tuh keluhannya apa tuh? Keluhan macam-macam, tergantung trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester Ya 1, kan? 2, 3. Trimester 1 yang paling sering biasanya kan keluhannya mual, muntah, Oke. pusing, ya, Nah, atau ada flek-flek, ada Misalkan perdarahan nih, tuh. ada yang datang mual-mual, datang keluhan mual. Terus sebenarnya si pasien tuh nanya apa lagi sih sering keluhan mual? Ya, berarti kan dia harus tanyakan, apa sih kira-kira dok penyebab mual saya? Terus penyebab mual. pasien juga mestinya sih cerita sama kita, pola makan dia itu seperti apa. Oke, Dokter nggak bisa nih nebak, nanti kan dibilang, ibu harus rajin makan. Padahal saya udah rajin dok, tapi muntah lah kan salah jadinya kan. Jadi penyebab sama akarnya biasanya dari makanan. Iya, jadi ceritakan pola makannya seperti apa, yang dimakan biasanya apa nih. Oke. Saya rajin dok makan apa bu? Misalnya junk food, Junk ya, food atau apapun, atau dia makannya telat proses makan. Oh, jadi terus, ya, mual kayak itu gitu. bisa karena makan, bukan karena Iya, proses pasti, kehamilan. pasti. Jadi satu karena kehamilannya itu sendiri, Oke. yang kedua mungkin karena proses makan yang kurang baik. Nah. Saya nggak katakan jelek tapi kurang baik. Harus ada yang dibenerin. Misalkan nih dapat nih pas lagi ke dokter kandungan, dokternya kebetulan dapat yang sedikit informasi gitu. Nah, si ibu ini cenderung diam ya, Iya, cenderung diam, nggak ditanyain gitu. Nggak ditanyain. Nah, berarti kan dari awal lihat di video ini nih, setelah lihat video ini kan bisa Oke. bikin list nih. Bikin list Ya, dulu berarti ya. jadi bikin contekan, dok. Nah. Saya mau tanya ini, Oke. gitu ya. Jadi tadi kan dari awal dari keluhannya, terus Ya. ceritakan kira-kira hamilnya usia berapa, Oke. mensnya terakhir kapan, Nah, kasih itu informasi dari dulu itu. ke dokternya, Jadi dokternya biar ada bayangan. biar ada bayangan. Kalau misalnya Anda sudah pernah ke dokter lain misalnya, bukunya dibawa kalau bisa. Biar dokternya baca tuh ada catatannya. record yang terdahulu, Record. semua bawa saja. Dokter nggak akan segan-segan untuk memeriksa record yang ada di kehamilan ini ataupun kehamilan sebelumnya. Ya. Gitu. Nah, terus biasanya nih seringnya nih pada saat dia beberapa kan nggak bawa catatan nih. Nah, kalau kita bawa Ya. catatan, nah kadang dokternya cuma suka cepet-cepet. Nanti gimana tuh bang? Nggak apa-apa. Jadi gini, pada prinsipnya tenang aja, nggak ada dokter yang berani ngusir pasiennya. Tuh itu tanda. Jadi jangan takut. Kenapa? Pasien yang bayar, pasien bosnya. betul. Jadi secepat-cepatnya nggak akan diusir. Bu, silahkan pergi, pertanyaan udah terlalu banyak. Nggak mungkin. Oke. Jadi jangan takut. Tanyakan sampai Anda puas. Kalau misalnya belum puas, tanyakan lagi. Ya, jadi itu membangun hubungan dua arah. Jadi nggak melulu dokternya harus jelasin. Karena kan kadang juga kita jelaskan hal yang nggak ingin Anda tahu atau Anda udah tahu misalnya. Bu, minum air putih 8 gelas per hari misalnya. Udah tahu dok. Saya udah tahu itu. Biasalah, Ya. nanti gitu lagi kan. Dijawab gitu sakit deh. Jadi biar dokternya juga memberikan penjelasan apa yang mau diketahui oleh pasien. Ya. Jadi inti pertamanya kita harus bangun hubungan baik dulu dengan dokter dengan cara cerita kondisinya ya. Ya, tadi ceritakan aja. Nanti setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan tentunya. Biasanya kalau ke dokter kandungan, ya kalau mau cek bayi pasti kita akan lakukan pemeriksaan USG kan. USG ada dokter mungkin yang menjelaskan langsung dari awal kondisinya seperti apa, bayinya berapa jumlahnya, ya kan? Terus kemudian ini apa, digambarkan cuman bulat. Nah, Hitam, ini bulat, hitam putih, bingung. deh. Mumpung ngomongin USG nih, kan USG nih, kan ada pasien nih ngeliat nih, kan dokter jelasin nih lagi pegang perut, terus kan ada gambar tuh di TV tuh. Iya. Nah, terus kan dia bingung tuh, ini gambar apaan? Hitam putih. Nah, Abstrak kan cuma apa? sebenarnya apa kayak sih yang gambar, nggak jelas ya. inti dasar dilihat dari USG itu sebenarnya apa sih kalau misalkan Oh. kita orang awam nih Betul. ngeliat USG Jadi, ini? Gitu. dokter itu pasti periksa scanning dulu ya. Oke. Kelengkapannya. Jadi misalnya dari organ, dari kepala tentunya ke badan, kemudian detak jantung, kemudian tangan, kaki, kemudian organ bagian dalam, Oke. jenis kelamin, ketuban, kemudian plasenta atau ari-ari. Terus kemudian kita menentukan berapa usianya.
menentukan berapa Yang beratnya. begitu, berapa usia, berapa berat. Dan kapan taksiran persalinannya. Itu kita sebutnya dengan pemeriksaan ultrasonografi dasar. Jadi itu minimal yang ingin diketahui oleh pasien. Oke, jadi kalau ada USG, kita harus tahu ultrasonografi dasarnya gimana gitu, USG dasarnya. Oh, ya. Jadi ada baiknya juga Kak. Kadang dengerin dulu deh. Dokternya Oke. mau jelasin. Nanti kalau suka di skip suka lupa nih, jadi nggak runtut. Misalnya baru jelasin kepala, dok kelaminnya apa? Jelasin kelamin ini, dok ini. Aduh, terus nanti dok kayaknya belum nyampein deh beratnya berapa. Oh iya lupa. Ya, Karena kepotong-potong. Kita ada kadang dokter ini kan punya kebiasaan. ya. Ya, dokter punya kebiasaan scanning misalnya dari kepala, seret, sampai ke bawah, terus kemudian baru dia putar lagi sambil scan kedua untuk mengukur, untuk sambil memberikan penjelasan. Ada yang begitu polanya. Ada yang satu langsung ukur, langsung ngasih, langsung ngomong selesai. Nah, ada yang mau scan dulu, ukur dulu, baru cek misalnya kelamin, baru misalnya kalau ada pemeriksaan 4D atau 3D ya bisa dikemudiankan ya, maksudnya gitu. Jadi nggak melulu mana dok mukanya, loh. Jangan langsung Periksa dulu detak jantung yang utama kan, gitulah. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi USG nih, udah selesai nih. Nah, terus biasanya apa lagi tuh? Ya jadi kita kan masuk ke kesimpulan, berarti usia Oke, hamilnya kesimpulan. berapa, ya kan? Kemudian perkembangan anak ini bagaimana nih? Ya, beratnya berdasar kurvanya seperti apa? Oh, ada kurvanya. Ada kurva pertumbuhan selama kehamilan, itu yang kita pakai ya. Jadi Oke. beberapa pengukuran kita mendapatkan hasil. Oh, Nanti hasil ini kita lihat di kurva, sama kayak di Kayak anak. anak dong, Nah, anak kan ada kurva ada. pertumbuhan. Nah ini ada juga kurva pertumbuhan janin. Oh, gitu. Apakah masih sesuai, masih di rentang yang bagus, atau memang dia under banget, atau besar banget? Nah, misalkan nih, kalau misalkan dia under kan pasti nanya nih, sebenarnya ada pantangan atau makanan tertentu nggak tuh? Nah itu kan Nah, pasti akan pasti ada. Jadi ada saran-sarannya ya. Jadi ini tergantung. kita misalnya itu kan opsional atau situasional sekali lah ya. Situasional. Jadi ada yang begini, ada yang begitu ya, pasti akan menjurusnya ke situ. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada kesimpulan itu harus ditanyain. Ya, Apa tanyain tindakannya? bagus nggak ini? Bagus Kalau nggak? nggak, apa yang harus dilakukan? Oke. Apa pemeriksaan lain yang harus dilakukan? Iya. Atau ada pengobatan misalnya, diberikan obat A, B, C. Buat apa obat A, B, C ini? Iya. Berapa kali saya harus minum Nah, misalnya? itu terkait Atau obat tuh. harus habis atau enggak misalnya Betul. kan? Kalau ada antibiotik mungkin kita akan sarankan yang ini harus habis, yang ini tidak misalnya. Nah, Atau jadi ini cara kalau ada minum gejala obatnya saja, ya, cara minum obatnya. Biasanya akan dijelaskan. Ya, jadi setelah kesimpulan kan itu ada terapi. Nah, terapi itu harus tanya secara detail ya. Nah, kapan lagi kontrol misalnya? Jadi kapan saya harus kembali dok untuk evaluasi? Ya. Itu ada lagi nggak yang harus ditanya nih sebagai Kurang lebih Soal- sih seperti itu ya. Kurang Jadi lebih seperti ya, tapi nanti kan bergantung kondisinya masing-masing. oke. Bisa variasi sekali tentunya. Jadi Nah, tergantung kondisi tergantung dari kondisinya lah. si ibu Jadi saat minimal datang. tapi dasar basic yang harus ditanyakan minimal seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya nih tadi nih kalau datang ke dokter kandungan pertama keluhannya apa, terus penyebabnya ceritain dulu nih. Ya, oke. Setelah itu USG dengerin dokternya sama tanyain USG dasarnya apa aja tuh hasilnya. Terus kesimpulan dan terapinya harus tanya ulang gitu ya. Yes. Oke, mudah-mudahan kesimpulan tadi tuh dikerjakan semua tuh pada saat datang. Jangan lupa. Gitu. Ya. Terus kalau kan nanti setelah lahir nih, habis itu kan ke dokter Di anak. saya, Ya, di saya. nah, kalau ke dokter anak gimana tuh? Enggak. Saya pikir saya ngomong doang dari tadi. Nah, Tadi kira tanya jadi juga. host ya? Iya. Enggak dong. Kan gua hostnya. Jadi kalau misalkan ke anak, nah intinya yang pertama nih, kalau dia udah lahir kan kontrol. Ya, Kontrol, kontrol. oke? Nah, sebenarnya kita lihat dulu nih kondisi bayi secara umum, cukup baik atau tidak. Nah, tanda kondisi baik itu adalah pertama kita lihat bayinya aktif atau tidak, menangis kuat atau tidak. Yang kedua, dia buang air besar dengan baik atau tidak. Yang ketiga, yang keempat dia pipis atau enggak. Jadi secara umum kalau dia ada 4 komponen ini, secara umum kondisi bayi cukup baik. Baik ya. Ini Secara newborn umum. ya. Iya, ini bayi baru Newborn. lahir nih. Nah, sekarang terus berikutnya saat dia kontrol. Saat kontrol, setelah kita tahu kondisi itu baik, baru kita evaluasi. Kalau pas kontrol, yang pertama yang harus ibu tanyakan adalah masalah pertumbuhan. Jadi kalau kita bilang seorang anak kita ada ciri khasnya bang. Dia ada tumbuh, Nangis ada kan, berkembang, ciri khasnya. bukan cuma nangis doang. Jadi kadang orang tua ini atau orang tua yang mempunyai anak kadang cuma ngeliat perkembangannya aja, dia bisa apa, Oke. tapi dia tidak memperhatikan Pertumbuhannya. pertumbuhannya seperti apa. Nah ini yang mencoba kita sebagai dokter anak
kita coba edukasi nih. Sehingga setiap bayinya datang, kalau bisa concern juga dong ke pertumbuhan. Gitu. Jadi harus memantau ingat tumbuh dan ingat kembang. Nah, ingat pertumbuhan itu apa sih yang dinilai? Namanya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Betul. Gitu. Objektif ya. Objektif. Jadi harus lihat berat badan, panjang badan, lingkar kepala, satu lagi. Berat badan, panjang badan buat ngeliat nutrisi dia, status gizi dia. Betul. Gitu. Kalau lingkar kepala buat ngeliat perkembangan otaknya cukup baik nggak? Gitu. Jadi 3 hal ini harus diukur. Jadi kalau datang nih ini yang dimasukin kurva lagi ya? Ini yang masukin ke kurva, nih ada lagi, kurvanya. itu ada kurva lagi. Iya. Jadi ada kurva tumbuh kembang anak. Kurva pertumbuhan anak. Nah ini di buku nanti ada di buku KIA, di buku bayi, di Primaku, banyak lah sumbernya. Nah nanti si 3 komponen ini harus selalu diingetin. Jadi kalau misalkan nih lagi datang nih ke dokter nih, pas di imunisasi atau datang kontrol, dia cuman meriksa-meriksa aja, nggak ngukur nih 3-3-nya. Ingetin dok, panjangnya tolong diukur dong. Saya gimana gitu ya? Lingkar kepalanya gitu gimana? Ya? Iya, mancing dulu. Biasanya kadang suka kalau misalkan pasien rame banget nih, kadang suka lupa nih dokternya. Suka lupa ya. Harusnya tetap diperiksa supaya diukur, gitu. Oke, tumbuh udah dapat. Sekarang perkembangan. Jadi perkembangan juga harus tanyain. Anak usia segini harusnya udah bisa ngapain sih, gitu. Terus ibu cerita yang sudah bisa dikerjakan adiknya selama di rumah itu apa aja. Oke, jadi dia cerita ya, karena kita nggak lihat kan di rumah. Jadi ibu-ibu juga harus memperhatikan, bapak-bapak juga harus memperhatikan kadang ya, bahwa anak saya udah mulai gigit nih tangannya dok. Itu kan salah satu bentuk perkembangan. Kok dia udah belum bisa guling-guling ya? Ternyata usianya baru 2 bulan. 2 bulan emang belum bisa guling-guling gitu. Nah itulah pentingnya nanti saat untuk bertanya itu cari informasi dulu tentang perkembangan anak. Gitu. Banyak kok, sudah banget ya. Itu ilmu dasarnya. Nanti ilmu yang berikutnya apa yang harus ditanyakan ke kita adalah sesuai dengan keluhan si adiknya apa saat datang. Ya namanya keluhan selalu ada pertanyaan dari kapan, sejak kapan. Itu penting nih buat kita dokter anak. Jadi setiap datang jangan, dok anak saya panas. Oh panasnya dari kapan? Dari kemarin. Kemarin tuh dari kapan? 5 hari yang lalu, 3 hari yang lalu atau berapa? Karena penting ya untuk pola infeksi atau pola penyakit ya. Itu kita pakai patokan. Jadi mau yang mana nih, arah bakteri atau lebih ke virus misalnya? Ya betul. Jadi sejak kapan? Habis itu kita tanya riwayat penyakit saat ini ada keluhan lain nggak? Ya. Gitu. Ada keluhan yang nambah. Menyertai atau tidak? Nah keluhan menyertai ini biasanya adalah yang ibu dan bapak khawatirkan. Ya. Gitu. Yang bikin orang tua membawa anaknya ke dokter. Jadi jangan cuma cerita panas doang terus udah berhenti. Nah terus kita kayak menggali informasi di tengah padang pasir. Nggak tahu nih terlalu luas gitu. Harusnya dikerucutkan cerita. Gitu. Paling itu sih, sama terakhir ya terapi. Ya, pengobatan. Sama ya, pengobatan tanyain kapan harus minumnya, bagaimana minumnya, kapan harus berhenti, atau kapan saya harus datang kontrol lagi. Gitu. Untuk yang anak paling khasnya adalah pengobatannya dia harus berdasarkan berat badan, Bang. Ya, jadi ada ukurannya. Dosisnya nggak bisa ditawar. Gitu. Jadi nanti setiap kita mau ngasih obat, dokter pasti akan nanya tuh, Bu, berat badan adik berapa? Kan udah ditimbang kan? Itu. Kadang kita nanya juga. Terakhir kita tulis, baru kita tentuin nih, Bu minumnya segini ya. Nah kalau nggak ngerti ya harus tanya cara minum obatnya, dosisnya, gimana pun itu. Gitu. Paling itu sih secara umum. Secara umum itu kalau ke dokter kandungan atau ke dokter anak ya. Jadi mudah-mudahan membantu. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk DM bisa ke Instagram saya @agusherianto_spog. Saya Yoga Yandika _SPA. Atau kalau ada usulan topik atau komen atau saran buat kami bisa tulis juga di komen di video ini. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.